Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Mari kita mulai ceritanya. Naura adalah seorang wanita sederhana yang memilih diam saat dihina, memilih tersenyum saat dibandingkan, dan memilih tetap tinggal meski luka yang ditorehkan setiap hari makin menganga. Yum adalah istri dari Raihan, lelaki yang dulu ia kira akan melindunginya dari kerasnya hidup, tapi ternyata justru menjadi sumber penderitaan terbesarnya. Raihan bukan suami yang jahat, tapi kelemahannya ada pada satu hal. Ia terlalu tunduk pada ibunya. Burika, ibu mertua Naura, adalah tipe wanita ambisius, keras kepala, dan sangat bangga dengan masa lalu anaknya. Bagi Burika, tak ada wanita yang pantas mendampingi Raihan selain Melanie, mantan kekasih anaknya yang dulu ia anggap seperti anak sendiri. Setiap kali Naura melakukan sesuatu, tak pernah ada pujian, hanya perbandingan. Kalau Melanie yang jadi istri Raihan, pasti rumah ini lebih terurus. Atau Melanie itu cantik, pintar, dan dari keluarga terpandang, bukan seperti kamu. Kata-kata itu menjadi makanan harian Naura, tanpa pernah ada pembelaan dari suaminya sendiri. Namun Naura bukan wanita biasa. Di balik wajah kalemnya, ia menyimpan sebuah rahasia besar. Selama ini, ia menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik perusahaan tekstil raksasa yang memiliki banyak cabang di beberapa kota besar. Naura memilih hidup sederhana dan tidak mencampurkan urusan pekerjaannya ke dalam rumah tangga, karena dulu ia menikah dengan harapan dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan karena harta. Sampai akhirnya, satu kejadian membuka matanya. Ketika hinaan itu melampaui batas, ketika martabatnya diinjak, dan ketika ia mendapati Melanie kini bekerja di perusahaannya sendiri, tanpa menyadari siapa pemilik tempatnya. Mencari nafkah, Naura memutuskan untuk membalas semuanya secara elegan. Perlahan tapi pasti, Naura mulai menarik benang-benang kebenaran dan memperlihatkan siapa sebenarnya yang lebih pantas dibanggakan. Ini adalah kisah tentang harga diri yang diinjak, luka yang dibungkam, dan balas dendam yang disajikan dengan anggun. Naura duduk di ujung ranjang, menatap cermin di hadapannya. Bibirnya tersenyum samar, meski matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan yang selama ini ia simpan rapat. 4 bulan sudah ia menikah dengan Raihan, lelaki yang pernah ia pikir akan menjadi pelabuhan paling aman dalam hidupnya. Tapi kenyataan jauh dari yang ia harapkan. Bukan karena Raihan kasar, tidak. Raihan pria lembut dan penyayang, tapi hanya saat mereka berdua saja. Begitu di hadapan ibunya, Raihan berubah menjadi seseorang yang berbeda. Pria penurut yang bahkan tidak berani membantah sekalipun ibunya merendahkan istri sendiri. Naura menarik napas panjang. Ingatannya kembali pada kejadian pagi tadi saat sarapan di rumah mertua. Naura, kamu tahu Melanie? Mantan Raihan dulu? Suara Bu Ratna, ibunya Raihan, terdengar lantang di ruang makan. Dia sekarang sudah jadi kepala cabang bank ternama. Cantik, sukses, pintar. Tidak seperti kamu, yang kerjaan cuma di rumah. Naura menahan diri, seperti biasa. Ia hanya tersenyum hambar dan menunduk. Sudah biasa baginya dibanding-bandingkan dengan Melanie, mantan kekasih suaminya yang dulu begitu dielu-elukan keluarga. Tapi kali ini rasa perihnya lebih tajam. Kalau waktu itu Raihan jadi nikah sama Melanie, pasti hidupnya lebih sejahtera. Tambah Bu Ratna sambil menyendokkan nasi ke piring anak lelakinya. Raihan hanya tertawa kecil, tak berkata apa-apa. Naura melirik suaminya, berharap ada setitik keberanian untuk membela, tapi seperti biasa, hampa. Usai sarapan, Naura berpamitan untuk kembali ke rumah mereka. Saat berada di mobil bersama Raihan, ia akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas, apa Mas nggak pernah risih dengar ibu terus-terusan bandingin aku sama Melanie?" Raihan tampak gugup. "Ah, kamu baper, nah. Ibu cuman ngomong gitu karena sayang. Lagian, ya memang Melanie itu hebat orangnya. Tapi kan sekarang Mas sama kamu, bukan dia." Naura hanya mengangguk. Perih sekali rasanya mendengar suaminya mengakui keunggulan wanita lain, tepat di hadapannya sendiri. Dan lebih menyakitkan lagi, karena Raihan tak pernah mencoba melindunginya. Ia hanya diam, seakan hinaan demi hinaan dari ibunya adalah bagian dari tradisi keluarga yang harus Naura terima dengan lapang dada. Namun Naura bukan wanita lemah. Ia hanya sedang memilih diam. Ia bukan hanya istri Raihan, bukan hanya menantu Bu Ratna.
Ia adalah seorang perempuan yang punya dunia sendiri. Dunia yang selama ini tak pernah mereka tahu. Di balik kesederhanaannya, Naura adalah CEO dari perusahaan tekstil ternama yang telah berdiri sejak 5 tahun lalu. Semua orang mengenal perusahaannya, kecuali keluarga suaminya. Itu bukan tanpa alasan. Naura memang sengaja merahasiakannya sejak awal menikah. Ia ingin dicintai sebagai dirinya, bukan karena status atau kekayaan, tapi setiap luka yang ditorehkan Bu Ratna, setiap diamnya Raihan, membuat batas kesabarannya semakin menipis. Di ruang kerjanya yang tersembunyi dari sorotan keluarga suaminya, Naura menatap laporan keuangan dari beberapa cabang barunya. Perusahaannya terus berkembang pesat. Ia adalah wanita muda yang dihormati di dunia bisnis, tapi diremehkan di dalam rumah sendiri. Ironi yang ia telan setiap hari. Naura tersenyum miris. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, apa mereka masih akan menghinaku seperti ini? Bisiknya lirih. Hari itu, benih-benih perubahan mulai tumbuh dalam dirinya. Naura sadar, diamnya bukan lagi bentuk kelembutan, tapi bentuk pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Jika Raihan dan ibunya terus memperlakukannya seperti ini, mungkin sudah saatnya mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka remehkan selama ini. Dan ketika hari itu tiba, mereka tidak akan pernah melihat Naura dengan cara yang sama lagi. Hari Minggu seharusnya menjadi waktu istirahat dan kebersamaan. Tapi tidak bagi Naura. Ia sudah bangun sejak pukul 5 pagi, menyiapkan segala kebutuhan untuk acara keluarga di rumah besar milik mertuanya. Bu Ratna mengadakan arisan bersama teman-teman sosialitanya, dan seperti biasa, menantu dianggap asisten pribadi. Naura, kamu pastikan meja makan tertata rapi. Jangan sampai ada noda sedikit pun. Suara Bu Ratna terdengar dari ruang tamu. Naura hanya mengangguk. Ia mengenakan blus sederhana dan celana kain hitam. Penampilannya sengaja dibuat biasa, agar tak mencolok di antara para tamu nanti. Lagi pula, jika ia tampil terlalu menawan, Bu Ratna akan bilang, "Kamu ngapain dandan begitu? Mau menarik perhatian siapa?" Satu persatu tamu datang. Ruangan mulai penuh dengan tawa perempuan-perempuan kaya yang sibuk membicarakan bisnis suami mereka, merek tas terbaru, dan rencana liburan ke luar negeri. Di tengah keramaian itu, Bu Ratna berdiri dan memanggil Naura. "Sini Naura, bantuin ibu ambilkan kue di dapur." Naura menghampiri dan mengangguk sopan pada tamu-tamu. Namun, salah satu dari mereka, Ibu Anita, menatap Naura lekat-lekat lalu berkata, "Ini menantumu Bu Ratna, cantik juga ya. Tapi sayang, mukanya seperti kurang percaya diri." Bu Ratna tersenyum dan menjawab dengan tawa kecil, "Naura ini memang kalem, gak kayak Melani dulu. Kalau dia dateng, rumah langsung terasa hidup. Aura suksesnya itu loh, kelihatan banget." Lagi, nama itu lagi. Di depan umum, tanpa malu, Naura membawa nampan kue ke meja tanpa menanggapi. Ia sudah terbiasa. Setelah acara selesai dan tamu mulai pulang satu persatu, Raihan datang dari kantor. Ia tersenyum pada ibunya, memeluknya, lalu sekilas memandang Naura. "Kamu nggak bantu ibu bersih-bersih?" tanya Raihan dengan nada datar. Naura menatapnya sebentar, lalu menunjuk dapur yang masih berantakan. "Sudah dari pagi aku di sini, Mas. Capek juga." Raihan hanya mengangkat bahu dan pergi ke kamarnya tanpa kata. Di belakangnya, Bu Ratna menatap Naura dengan ekspresi sinis. "Kalau jadi istri tuh harus kuat. Jangan banyak alasan. Dulu Melani kerja full time, pulang masih sempet masakin buat Raihan. Nggak pernah ngeluh. Kamu itu apa sih? Cuma di rumah aja." Naura menunduk. Hatinya perih. Bukan karena dibandingkan, tapi karena orang-orang ini tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa setelah pulang dari rumah ini, Naura akan kembali mengurus puluhan cabang toko, ratusan karyawan, dan strategi bisnis bernilai miliaran. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Tidak karena lemah, melainkan karena ia sedang menanti waktu yang tepat. Malamnya, di kamar, Naura duduk di balkon sambil menatap langit gelap. Ia menggenggam ponselnya erat. Satu pesan dari asisten kepercayaannya membuat napasnya tercekat. "Bu Naura, ada lamaran kerja yang masuk ke kantor pusat. Dari Melani Putrisari." Naura membaca nama itu berkali-kali. Dunia rasanya berputar cepat. Melani, wanita yang selalu disebut-sebut oleh mertuanya,
wanita yang katanya sempurna, kini sedang melamar kerja di perusahaannya. Naura tak tahu harus tertawa atau menangis. Dunia benar-benar sedang menyusun panggungnya sendiri. Ia mengetik balasan singkat, "Terima, taruh dia di bawah pengawasan langsung saya." Mulai malam itu, rencana perlahan mulai terbentuk dalam benaknya. Jika keluarga suaminya tak bisa melihat siapa dirinya sebenarnya, maka ia akan membuat mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, sedikit demi sedikit, hingga semuanya terbuka. Dan dunia yang selama ini meremehkannya akan tahu bahwa Naura bukan sekadar istri penurut. Dia adalah kekuatan yang selama ini mereka anggap tak berarti. Hari Senin pagi, langit sedikit mendung. Tapi suasana hati Naura justru berbeda. Ada bara semangat yang menyala diam-diam dalam dirinya. Ia mengenakan setelan formal berwarna navy, rambut dikuncir rapi, dan langkahnya penuh kepercayaan diri saat memasuki gedung pusat perusahaan tekstil miliknya, Naraya Textile Group, sebuah kerajaan bisnis yang selama ini ia jalankan di balik layar. Tak banyak yang tahu bahwa pemilik sebenarnya dari perusahaan ini adalah seorang wanita muda yang sederhana dan jarang tampil di publik, Naura sendiri. Ia memang sengaja menyembunyikan identitasnya, menyerahkan peran CEO kepada tangan kanannya, Pak Reno, pria setengah baya yang telah bekerja dengannya sejak awal. Hari itu, ada sesi wawancara lanjutan untuk beberapa calon karyawan baru. Salah satunya adalah Melanie. Naura duduk di balik cermin satu arah di ruang observasi. Dari balik kaca, ia menyaksikan Melanie masuk ke ruang wawancara dengan penampilan sangat percaya diri. Wanita itu mengenakan blazer hitam elegan, rambut disanggul anggun, dan senyum penuh keyakinan. Pak Reno mewawancarainya langsung, dengan gaya tenang dan ramah. "Saudari Melanie, kami sangat terkesan dengan pengalaman Anda. Tapi mengapa Anda meninggalkan perusahaan lama?" Melanie tersenyum kecil. "Saya ingin mencari tempat yang lebih besar untuk berkembang. Perusahaan ini, Naraya Textile, sangat saya kagumi. Pemiliknya, meski tak pernah tampil, berhasil membangun sesuatu yang luar biasa. Saya ingin berada di bawah pimpinan seperti itu." Naura mengangkat satu alis. Mendengar pujian dari wanita yang selama ini diagung-agungkan oleh mertuanya membuatnya tersenyum kecil. Ironis sekali, dunia memang selalu penuh kejutan. 1 jam kemudian, wawancara selesai. Melanie diterima. Dan sesuai perintah langsung dari Naura, Melanie ditempatkan sebagai asisten pribadi direktur operasional, posisi yang langsung berada di bawah pengawasan Naura. Hari pertama Melanie masuk kerja, suasana kantor berjalan normal. Tapi tak satu pun dari karyawan tahu siapa sebenarnya wanita yang duduk di balik ruang kaca lantai teratas. Naura tetap tampil sederhana. Ia lebih sering bekerja dari ruang pribadi kecil di lantai 5, bukan dari kantor direksi. Sore hari, Raihan menjemput Naura di depan rumah mertuanya. Ia baru pulang dari kantor pengacara tempatnya bekerja. "Dari mana?" tanyanya acuh. "Jalan-jalan sebentar," jawab Naura singkat. Raihan mengangguk, tidak curiga apapun. Bagi Raihan, istrinya hanya wanita rumah tangga biasa. Tidak mungkin dia memiliki agenda rahasia di luar rumah. Namun yang Raihan tak tahu, bahwa setiap langkah dan keputusan yang Naura ambil akhir-akhir ini adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Naura sedang menyusun pion-pionnya. Dan Melanie, wanita yang selalu dibandingkan dengannya itu, adalah pion paling penting dalam rencananya. Ketika malam menjelang dan rumah kembali sepi, Naura menatap ponselnya. Satu pesan masuk dari Pak Reno. "Melanie sudah mulai kerja hari ini. Cukup cepat menangkap ritme. Tapi sikapnya agak sombong. Saya yakin dia belum tahu siapa Anda." Naura membalas, "Bagus, biarkan dia tetap tidak tahu, sampai waktunya tiba." Naura tahu, dalam permainan ini, ia tidak boleh gegabah. Semua harus berjalan perlahan, tanpa perlu bentakan, tanpa perlu pertikaian. Ia akan membalas semua luka dengan cara yang paling elegan, kebenaran yang ditunjukkan di hadapan mereka sendiri. Dan kini satu demi satu bidak mulai bergerak. Minggu-minggu berlalu. Di rumah, Naura masih menjalani peran sebagai menantu yang tak dianggap. Di kantor, ia menjadi pengawas yang diam-diam mengamati gerak-gerik Melanie. Posisi Melanie sebagai asisten direktur membuatnya sering berada di rapat penting dan bertemu langsung dengan tim manajemen. Namun satu hal yang Melanie belum tahu. Wanita yang kadang muncul dengan blaus putih sederhana dan sepatu datar, yang duduk tenang di ujung ruangan saat rapat berlangsung,
adalah pemilik perusahaan ini. Suatu sore Melanie berdiri di pantry kantor bersama rekan kerjanya. Kadang aku heran siapa sih pemilik perusahaan ini? Misterius banget, gumam Melanie sambil menuang kopi. Kalau aku jadi pemiliknya, pasti udah tampil di mana-mana. Salah satu staf menjawab, kata orang dalam, pemiliknya wanita. Tapi benar-benar low profile. Bahkan sebagian besar karyawan gak pernah lihat wajahnya. Melanie tertawa kecil, merasa tak terancam sama sekali. Ia terlalu yakin bahwa wanita hebat itu pasti tidak lebih hebat darinya. Naura, yang kebetulan melintas dan mendengar pembicaraan itu, hanya tersenyum samar. Tidak ada amarah, hanya rasa geli. Namun di rumah suasana semakin tegang. Bu Ratna semakin sering melontarkan sindiran. Suatu malam, saat makan malam bersama, ia berkata sambil tertawa pada Raihan, Melanie sekarang kerja di perusahaan besar loh. Hebat ya, dia itu memang dari dulu selalu unggul, berkelas, cerdas. Sayang kamu dulu malah pilih yang, gini. Raihan hanya diam, tertawa kecil, tak membela. Naura meletakkan sendok perlahan. Bu, saya juga kerja loh, ucapnya pelan. Bu Ratna menoleh cepat, seperti baru menyadari Naura punya suara. Kerja di mana? Jadi admin toko online? Cibirnya. Raihan ikut menoleh. Kamu kerja? Kapan? Naura tersenyum. Sejak sebelum menikah. Raihan tertawa tak percaya. Udahlah Naura, kamu tuh cocoknya ngurus rumah. Jangan banyak ngelantur. Naura menatap Raihan lama. Untuk pertama kalinya, ia tak menahan luka di matanya. Di kamar malam itu, mereka sempat bertengkar kecil. Tapi seperti biasa, Raihan tak pernah benar-benar peduli. Baginya, ibunya selalu benar, dan Naura hanya pelengkap sunyi di rumah tangganya. Namun, yang tak disadari Raihan, retakan demi retakan mulai muncul. Kepercayaan yang dulu dibangun perlahan hancur oleh ketidakpeduliannya sendiri. Di tempat berbeda, Naura membuka laptop dan mengecek laporan keuangan perusahaan. Bisnis tekstilnya baru saja menutup kontrak besar dengan pabrik luar negeri. Angka keuntungan melonjak signifikan. Ia menatap grafik pertumbuhan itu sambil bergumam. Semakin kalian meremehkanku, semakin besar ruang untukku bersinar. Malam itu, dinding kesabaran Naura mulai retak. Bukan karena kelemahan, melainkan karena kekuatan yang tak lagi ingin bersembunyi. Dan dunia mereka, yang selama ini dibangun atas kebohongan dan kesombongan, akan segera berubah. Perlahan, tapi pasti, langit sore menyiratkan warna oranye yang sendu, namun suasana kantor Naraya Textile justru bergelora. Hari itu, ada kunjungan dari investor asing yang tertarik untuk memperluas jaringan distribusi ke Eropa. Naura hadir di ruang rapat utama, bukan sebagai pemilik, tapi sebagai konsultan senior. Identitas yang ia gunakan untuk tetap anonim di antara para eksekutif. Melanie ikut dalam rapat, duduk tepat di seberang Naura. Ia tak mengenali siapa wanita dengan setelan hitam simpel dan mata tajam itu. Tapi ada sesuatu dari Naura yang membuatnya merasa canggung, seperti sedang dinilai, diam-diam dan dalam. Rapat berlangsung sukses. Para investor terkesan dengan rencana ekspansi dan strategi pengembangan produk. Pak Reno menyampaikan presentasi, sementara Naura cukup menambahkan poin-poin kunci yang menyentak perhatian. Setelah rapat, Melanie mendekati Pak Reno. Pak, wanita yang tadi itu siapa ya? Yang duduk di ujung, yang tadi kasih masukan soal logistik Eropa? Pak Reno tersenyum samar. Dia salah satu orang penting di perusahaan ini. Lebih baik kamu hormati. Melanie mengernyit, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia tak tahu bahwa wanita yang ia anggap sebagai konsultan biasa itu adalah sosok yang menandatangani seluruh keputusan akhir. Sementara itu, di rumah, Raihan terlihat sibuk dengan laptopnya. Melanie tadi cerita dia ikut rapat penting banget hari ini, katanya pada Naura. Perusahaan tempat dia kerja keren banget, Naura. Projek-projeknya global. Naura hanya mengangguk, menahan senyum getir. Oh ya, wah hebat ya Melanie. Raihan tidak sadar bahwa yang dia puja-puji selama ini bekerja di bawah kendali istrinya sendiri. Lebih dari itu, Raihan bahkan tidak tahu bahwa dokumen kontrak yang ia lihat sekilas di laptop Melanie minggu lalu, yang membuatnya kagum, ditandatangani oleh nama Naura Azhari. Nama lengkap yang selama ini tidak pernah ia kenal utuh. Nama itu memang tak pernah ia tanyakan. Baginya, Naura hanyalah wanita biasa, bukan seseorang yang layak diselami lebih dalam. Dan itu adalah kesalahan Raihan sejak awal. Sementara itu, Bu Ratna semakin sering menyindir.
Melanie sekarang kerja di tempat keren, katanya sebentar lagi jadi kepala divisi. Kamu tuh kapan naik kelas, Naura? Hidup jangan cuma jadi bayangan orang terus. Naura tak menjawab. Tapi dalam pikirannya, kata bayangan itu justru seperti senjata. Karena dalam bayanganlah, ia bisa mengendalikan segalanya. Tak terlihat, tapi menggerakkan semuanya. Dan sekarang bayangan itu akan segera muncul ke permukaan. Di ruang kerjanya malam itu, Naura membuka kembali data profil karyawan senior. Ia melihat nama Melanie, riwayat kerjanya, dan semua catatan kecil dari HRD. Lalu matanya menatap satu folder khusus, proyek pemecahan internal. Folder itu berisi rencana evaluasi besar yang akan mengubah struktur jabatan. Dan di dalamnya satu nama sedang dinilai apakah cukup pantas naik jabatan atau justru dikeluarkan dengan elegan, Melanie. Naura mengetik pelan catatan tambahan. Karyawan menunjukkan performa baik, namun ego tinggi dan kurang peka terhadap etika tim. Perlu diuji dengan tantangan khusus. Evaluasi akhir menunggu hasil observasi 2 minggu ke depan. Naura memandang layar sambil bergumam lirih. Mari kita lihat, seberapa kuat kau di dunia yang kau kira milikmu. Permainan mulai terbuka. Bayangan mulai membentuk sosok nyata. Dingin pagi menyelimuti rumah Naura dan Raihan. Di meja makan, aroma nasi goreng mengepul hangat, tapi suasananya terasa dingin. Bu Ratna duduk dengan ekspresi puas setelah menerima kabar bahwa Melanie akan memimpin proyek baru di kantornya. Pantas kan, Bu bangga sama Melanie. Anak itu tahu caranya bikin diri sendiri berguna, ucap Bu Ratna sambil melirik Naura sinis. Enggak seperti perempuan yang cuma bisa duduk di rumah nunggu suami pulang. Naura menahan napas, menatap sarapan yang ia buat dengan sepenuh hati. Raihan di samping hanya mengaduk teh tanpa komentar. Kenapa diam, Raihan? Tanya Bu Ratna tajam. Harusnya kamu sadar, kamu butuh istri yang bisa mendukung kamu, bukan yang malah jadi beban. Naura tersenyum kecil. Kalau saya jadi beban, kenapa ibu tidak suruh anak ibu menceraikan saya saja? Kalimat itu membuat suasana beku seketika. Raihan menoleh, tampak tak siap dengan keberanian Naura yang tiba-tiba. Naura, kamu ngomong apa sih? Naura menatapnya, datar. Saya hanya mengingatkan, jangan terus menekan orang lalu berharap mereka akan diam selamanya. Di kantor, situasi Melanie makin menegang. Rencana proyek besar yang dipercayakan padanya ternyata tidak semudah dugaan. Ia kewalahan mengatur jadwal, tim, dan laporan. Apalagi ketika secara misterius, satu persatu timnya mulai dipindah ke divisi lain oleh atasan yang bahkan belum pernah ia temui langsung. Siapa sih atasan langsung di proyek ini sebenarnya? Tanya Melanie pada HRD. Semua laporan akhirnya naik ke direktur strategi. Tapi beliau jarang di kantor, jawab HRD santai. Melanie frustrasi. Rasanya seperti bermain dalam permainan yang aturannya tidak ia pahami. Ia bahkan belum pernah melihat sosok direktur strategi yang disebut-sebut sangat menentukan dalam perusahaan. Di sisi lain, Naura mulai mengatur langkah lebih besar. Ia mulai menyiapkan pertemuan dengan investor baru, serta rencana peluncuran lini produk premium di bawah nama Naura Azhari Eksklusif. Sebuah proyek yang akan mencantumkan namanya di publik untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Satu keputusan penting akan diambil. Publikasi nama pemilik resmi Naraya Textile. Itu artinya seluruh struktur dan pemegang saham akan diumumkan. Naura menatap layar presentasi sambil berkata pada dirinya sendiri, biarlah mereka tahu. Aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak selamanya. Benteng yang selama ini kokoh menutup identitasnya kini mulai retak. Dan yang paling dulu runtuh adalah kepercayaan Bu Ratna dan Raihan, yang selama ini merasa diri di atas segalanya. Di ruang tamu rumah Raihan, Bu Ratna menerima undangan gala dinner perusahaan Naraya Textile. Undangan resmi? Dari perusahaan itu? Gumamnya. Loh, kok ada nama Naura Azhari di pojok bawah? Ia menoleh ke Raihan. Ini siapa? Tanyanya bingung. Raihan membaca nama itu cepat, dan hatinya mulai tak tenang. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat besar, yang mereka lewatkan selama ini. Benteng kesombongan mereka mulai goyah. Hari itu, aula Hotel Bintang 5 di pusat kota tampak gemerlap. Gala dinner tahunan Naraya Textile diselenggarakan megah, dihadiri tokoh penting industri tekstil, mitra bisnis dari luar negeri, hingga media ternama. Semua orang mengenakan busana terbaiknya. Dan malam itu, satu nama menjadi perbincangan. Naura Azhari.
Bu Ratna dan Raihan datang atas nama undangan khusus dari Direktur Utama Naraya Textile, tanpa menyadari siapa yang mengundang mereka sebenarnya. Melani juga hadir, mengenakan gaun merah terang, percaya diri seolah dia adalah tamu paling penting malam itu. Malam ini, kita akan diperkenalkan langsung dengan sosok paling berpengaruh dalam kesuksesan perusahaan ini, kata pembawa acara. Mari kita sambut pemilik sekaligus Direktur Utama Naraya Textile, Ibu Naura Azhari. Ruangan terdiam sesaat, sorotan lampu panggung berputar. Naura muncul anggun dalam balutan gaun hitam elegan, berdiri penuh wibawa di atas panggung. Semua mata memandang tak percaya, termasuk Raihan, Melani, dan terutama Bu Ratna. "Nah, Naura?" bisik Bu Ratna. Tak percaya dengan matanya sendiri. Raihan membeku. Mulutnya setengah terbuka, kaget dan malu bercampur menjadi satu. Melani pucat seketika. Tangannya yang memegang gelas hampir gemetar. Di atas panggung, Naura mulai berbicara, suaranya tenang dan penuh kendali. "Saya tahu, banyak dari Anda yang tidak mengenal saya sebelumnya. Saya memilih bekerja di balik layar selama bertahun-tahun. Tapi malam ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemilik perusahaan ini, tapi juga sebagai wanita yang selama ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang terdekatnya." Ruangan kembali hening. Sebagai istri yang dihina oleh mertua, sebagai perempuan yang dibanding-bandingkan dengan masa lalu suaminya, saya belajar satu hal. Diam bukan berarti lemah. Rendah hati bukan berarti bodoh. Dan cinta tanpa penghargaan adalah kesia-siaan. Raihan menunduk. Melani memalingkan wajah. Bu Ratna menelan ludah dengan tubuh mulai gemetar. Naura melanjutkan, "Saya berdiri di sini hari ini bukan untuk membalas dengan dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa martabat seorang wanita tidak bisa ditentukan oleh siapa yang mendampinginya, tapi dari bagaimana ia bertahan dan bangkit." Tepuk tangan menggema. Para tamu berdiri, kagum dengan keberanian dan kebesaran hati Naura. Namun di sudut aula, Bu Ratna terduduk lemas. Ia menatap ke arah panggung dengan wajah hampa. Selama ini, wanita yang ia hina, rendahkan, dan sepelekan adalah pemilik perusahaan yang ia bangga-banggakan saat tahu Melani bekerja di dalamnya. Raihan mencoba menghampiri Naura seusai acara. "Naura, aku..." Naura menoleh sebentar. Tatapannya dingin tapi tenang. "Tak perlu minta maaf, Raihan. Yang kamu lakukan sudah cukup menunjukkan siapa kamu sebenarnya." Raihan terdiam. Dan malam itu topeng-topeng pun terlepas. Topeng ibu mertua yang selalu merasa benar. Topeng suami yang tak pernah membela. Topeng mantan kekasih yang merasa lebih unggul. Dan Naura, ia tak butuh topeng lagi. Setelah gala dinner yang mengubah segalanya, suasana rumah Bu Ratna berubah drastis. Tidak ada lagi nada tinggi atau hinaan di meja makan. Tidak ada lagi celaan yang menyayat hati. Yang ada hanyalah sunyi dan rasa malu yang menggumpal di udara. Bu Ratna duduk di kursinya, memandangi foto keluarga di meja hias. Wajah Naura yang dulu selalu ia anggap tak pantas, kini memandangnya dari balik bingkai seolah mengejek diam-diam. Tangannya gemetar saat ia menyentuh foto itu. "Selama ini, semua yang aku katakan, semua yang aku hina," gumamnya lirih, tenggelam dalam penyesalan. Raihan tak kalah guncang. Ia mengurung diri di kamar, mengingat ulang semua percakapan yang pernah ia abaikan. Kata-kata Naura yang dulu ia anggap keluhan biasa, kini terasa seperti jeritan minta tolong yang tak pernah ia dengarkan. Sementara itu Naura duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi laporan dan proposal dari cabang-cabang Naraya Textile. Ia tidak menangis, tidak marah, ia hanya merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Malam itu, ia membuka laci meja dan mengambil album tua. Di dalamnya, ada foto-foto almarhum ayahnya, seorang pendiri Naraya Textile, dan ibunya yang dulu menyuruhnya menyembunyikan identitas demi hidup sederhana bersama orang yang benar-benar mencintai dirinya, bukan kekayaannya. "Satu hari nanti kamu akan tahu siapa yang mencintaimu karena kamu, bukan karena uangmu," begitu kata ibunya dahulu. Naura menatap foto itu. Bu, akhirnya Naura tahu jawabannya. Melani, di sisi lain, menerima pemberitahuan pemindahan divisi. Ia tidak lagi memimpin proyek seperti sebelumnya.
Semua akses dan keistimewaan yang ia dapatkan perlahan dicabut. Ia mencoba mencari penjelasan, tetapi semuanya dilakukan secara profesional dan sah. Tidak ada celah untuk mengeluh. Ia merasa dipermalukan tanpa harus dipermalukan langsung. Karena dunia kini tahu, Melanie hanyalah karyawan biasa. Sementara Naura adalah puncak dari seluruh struktur perusahaan. Dalam hatinya, Melanie menyesali satu hal. Ia terlalu percaya diri berdiri di atas kesombongan orang lain. Beberapa hari setelah gala dinner, Bu Ratna datang ke kantor pusat Naraya Textile. Ia berdiri canggung di lobi megah, mengenakan pakaian sederhana, berbeda dari biasanya. "Saya ingin bertemu Ibu Naura Azhari," katanya kepada resepsionis. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka. Naura muncul sendiri, tanpa asisten, mengenakan kemeja putih dan celana panjang elegan. "Ibu datang untuk apa?" tanyanya lembut namun tegas. Bu Ratna menunduk. "Naura, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Saya terlalu tinggi hati." Naura menatapnya lama. "Selama ini ibu tidak pernah menanyakan apa saya bahagia. Tidak pernah menanyakan bagaimana saya bertahan hidup di tengah hinaan. Tapi sekarang, setelah tahu siapa saya, ibu datang." Bu Ratna mulai menangis. "Saya menyesal, saya malu." Naura menarik napas panjang. "Maaf bukan kunci untuk memperbaiki segalanya, tapi setidaknya ini awal yang jujur." Kebenaran yang tertanam dalam-dalam selama ini akhirnya tumbuh dan terlihat. Naura tidak lagi bersembunyi. Dan bagi Bu Ratna, akar kesombongannya kini telah digantikan dengan rasa bersalah yang menghantui. Hari-hari setelah pertemuan di kantor Naura terasa panjang dan berat bagi Bu Ratna. Ia yang biasanya berjalan tegap dengan kepala tegak kini kerap menunduk, seolah takut bertemu cermin yang akan memperlihatkan betapa kejamnya ia pernah bersikap. Di rumah, ia tak lagi bisa mengatur Raihan sesuka hati. Pandangan anaknya berubah sejak kejadian di gala dinner. Raihan tak banyak bicara, bahkan sering menghindari kontak mata dengan ibunya. Ada jarak yang tak kasat mata di antara mereka, dan itu membuat Bu Ratna semakin terpuruk. "Kenapa ibu tak pernah menanyakan Naura bekerja di mana?" tanya Raihan suatu malam, pelan tapi tajam. Bu Ratna tidak menjawab, ia hanya menghela napas. "Kenapa ibu lebih peduli pada Melanie? Karena dia lebih cantik, lebih pandai bicara?" lanjut Raihan, nada suaranya meninggi. "Karena dia lebih terlihat seperti menantu ideal, menurut ibu," sambungnya lagi. Bu Ratna akhirnya berkata, "Ibu hanya ingin kamu bahagia." "Tidak, Bu. Ibu ingin aku tunduk. Sama seperti ibu ingin Naura tunduk. Tapi Naura berbeda. Dia tidak tunduk, dia bertahan," ucap Raihan getir. Sementara itu, Naura menghabiskan waktunya untuk mengembangkan lini baru bisnis tekstil ramah lingkungan. Ia mulai membuka lapangan kerja di daerah-daerah kecil, memberikan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga, dan menjalin kemitraan dengan desainer muda lokal. Ida sibuk, tapi bukan untuk melarikan diri. Ida sibuk untuk membangun. Dan dalam diamnya, banyak yang mulai menghormatinya bukan karena gelarnya, tapi karena langkahnya. Namun harga dari kebenaran yang terungkap adalah hubungan yang sudah terlalu retak untuk bisa kembali seperti dulu. Raihan mencoba mendekat. Ia beberapa kali mengajak Naura makan malam, membawakan bunga, bahkan mengungkapkan penyesalan dalam kata-kata paling tulus yang bisa ia ucapkan. Tapi Naura hanya berkata, "Raihan, kamu tidak berdosa karena tidak tahu siapa aku, tapi kamu bersalah karena membiarkan aku dihancurkan di depan matamu sendiri." Raihan terdiam. Tak ada lagi yang bisa dibela. "Aku mencintaimu dulu, Raihan. Tapi rasa cintaku mati setiap kali kamu diam saat aku disakiti. Dan sekarang, aku hanya ingin hidup dengan damai. Tanpamu," kata Naura, matanya jernih tanpa amarah. Melanie, yang tadinya berharap bisa kembali mendekat ke Raihan, mendapati dirinya justru tersingkir perlahan. Nama baiknya runtuh karena rekan-rekan tahu siapa Naura sebenarnya. Ia tidak dipecat, tapi ditarik dari posisi strategis. Harga dari arogansinya kini ia tanggung sendiri. Dalam diam, dunia berbalik arah. Dan bagi Naura, yang selama ini hanya dianggap bayangan dalam hidup orang lain, kini justru berdiri sebagai pusat kebenaran yang tak bisa lagi diabaikan. Hari itu, kantor pusat Naraya Textile tampak lebih ramai dari biasanya. Sebuah konferensi pers besar-besaran tengah disiapkan. Wartawan dari berbagai media hadir,
Penasaran dengan pengumuman besar yang akan disampaikan langsung oleh CEO perusahaan tekstil terbesar di negeri ini, Naura Azhari. Raihan dan Bu Ratna menonton dari layar televisi di rumah. Suasana hening. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulut keduanya saat melihat Naura berdiri di atas podium. Elegan dan penuh wibawa. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Hari ini saya, Naura Azhari, ingin mengumumkan ekspansi besar Naraya Textile ke 6 negara baru di Asia Tenggara. Ucap Naura dengan suara tenang, namun tegas. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera menyorotnya dari segala arah. Namun mata Naura tetap menatap lurus ke depan, tak goyah sedikit pun. Dan sebagai bagian dari ekspansi ini, Naraya Textile juga akan meluncurkan program pemberdayaan perempuan desa dan pelatihan kerja bagi lulusan SMA yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Lanjutnya, Raihan menunduk. Tangannya mengepal, hatinya sesak. Di layar itu berdiri perempuan yang dulu ia abaikan. Perempuan yang selama ini ia biarkan tersakiti. Hanya karena ia terlalu pengecut untuk melawan ibunya. Sementara itu, Bu Ratna meneteskan air mata. Bukan karena bangga, tapi karena malu. Semua caci makinya dulu, kini terasa seperti cambuk yang kembali menghantam dirinya sendiri. Ia mengingat semua kata-kata keji yang pernah ia lontarkan pada Naura. Tentang penampilan, latar belakang, bahkan cara bicara yang dulu ia sebut ndeso. Dan kini, perempuan itu berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah ia kenal. Setelah konferensi pers selesai, Naura berjalan menyusuri lorong kantornya. Ia berhenti sejenak di depan jendela besar, memandangi kota yang sibuk. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Raihan. Bolehkah aku menemuimu sekali saja? Aku hanya ingin menebus semuanya. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu lagi. Naura memandangi layar ponselnya lama. Tangannya sempat ingin membalas. Tapi kemudian ia meletakkan ponselnya di meja, menarik napas panjang, dan membiarkannya berbunyi tanpa jawaban. Karena bagi Naura, langkah terakhir bukanlah balas dendam dengan kemarahan. Tapi berdiri tegak, tanpa harus membuktikan apa-apa lagi. Ia sudah menang, bukan karena kekayaannya, bukan karena gelarnya, tapi karena ia tetap utuh. Meski pernah dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi rumahnya. Dan langkah terakhir Naura adalah melangkah pergi. Dengan kepala tegak dan hati yang tidak lagi menoleh ke belakang. Seringkali kita meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama mereka yang tidak memenuhi standar atau harapan kita. Namun, kita tidak pernah tahu sejauh mana potensi seseorang. Naura, meskipun dihina dan diremehkan, tetap teguh dan berhasil membuktikan dirinya lebih dari apa yang orang lain kira. Jangan pernah meremehkan orang hanya berdasarkan penampilan atau status sosial mereka. Cerita ini mengajarkan kita untuk jangan pernah meremehkan seseorang, karena mereka bisa lebih kuat dan lebih hebat daripada yang kita bayangkan. Berhati-hatilah dalam menghakimi, dan berpegang pada prinsip untuk selalu mendukung orang yang kita cintai tanpa mengharapkan balasan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir, sampai jumpa di cerita berikutnya.